Mungkin itu aja pematik dari saya. Mungkin nanti lagi. Mungkin Pak Kian bisa melanjutkan tentang dunia buruh yang ada di Lampung. Kalau bicara tentang buruh di Lampung ini mungkin kan masih samar-samar gitu gerakannya. Gimana sih gerakannya? Atau gimana gimana eh, peringatannya atau gimana orang-orangnya siapa saja tokoh-tokohnya itu mungkin bisa Pak Kian, kalau saya mungkin sebatas secara umum. Terima kasih Mas Barnas, saya kembalikan lagi. Terima kasih Mas Pandu. Sebuah paparan yang menarik saya rasa, mulai dari bagaimana istilah buruh itu muncul gitu kan, terus kemudian bagaimana terjadinya buruh di Indonesia gitu kan, terus hingga kenapa kok sampai bisa Mas Pandu tadi menyebutkan bahwa buruh ini diasosiasikan dalam sebuah partai atau dalam sebuah gerakan pemberontakan begitu ya. Pasti saya rasa punya alasan-alasan tertentu gitu kan, kenapa kok buruh itu sampai memberontak. Mungkin salah satu alasannya adalah buruh-buruh yang ada di Indonesia ini atau di beberapa daerah di Indonesia barangkali tidak mendapatkan hak yang semestinya. Barangkali seperti itu Mas Pandu ya. Mungkin salah satunya ya kesenjangan Mas antara buruh dengan para pengusaha yang mengakomodir mereka, yang menjadi pemicu mereka itu ngapa sih kok mereka itu sampai membuat gerakan-gerakan mogok kerja dan lain-lain untuk sebagai bentuk usaha protes ya. Ya mungkin salah satu pemicunya itu. Hal-hal itu ternyata dibaca juga gitu ya oleh pemilik perkebunan, perusahaan perkebunan baik negeri maupun swasta, eh, terutama di dalam kondisi kolonialisme gitu ya. Eh, Hal itu terbaca sehingga ada sebuah jebakan lah ya dari pemilik perkebunan atau perusahaan itu, sehingga ketika eh, pekerja atau buruh itu menjelang mendapatkan upah itu berbagai kegiatan itu diadakan gitu di lokasi perkebunan itu. Ada mengadakan pasar malam gitu kan, ada mengadakan perjudian, bahkan sampai mendatangkan mohon maaf apa lokasi-lokasi prostitusi, sehingga hasil upah yang didapat dari hasil bekerja buruh tersebut eh, di dibelanjakan dalam hal-hal seperti itu gitu. Jadi mereka tidak bisa mengumpulkan uang dan bahkan sampai terlilit utang gitu. Ya monggo siapa yang kira-kira punya referensi lain tentang mau pakaian atau barangkali Lainnya, aku pengen menyapa tadi sepertinya ada Pak Tio ya, Pak Tio dari SMA Pekalongan. Beliau adalah Mas Pandu tadi sempat mengcaption beliau juga. Ini Pak Tio ini adalah uh, alumni sejarah, alumni pendidikan sejarah UM juga, Mas Pandu. Generasi ya awal lah barangkali. selam, Dan sekarang menjadi guru sejarah senior lah di SMA Pekalongan. Dan saya juga sempat mengikuti eh, apa ya, apa namanya, perkembangannya. Beliau juga banyak menulis buku gitu, banyak mengikuti seminar-seminar sejarah gitu di beberapa dalam level nasional bahkan, dan banyak mendapat apresiasi lah dari uh, pemerintah gitu ya, atau dari lembaga pendidikan khususnya yang fokus dalam sejarah. Assalamualaikum. Halo Pak Tio. Oh ada ya? Ya, Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat? alhamdulillah. Jadi ini Pak, ya di awal aku sempat bahas bahwa obrolan ini memang obrolan santai aja, tapi ya tidak menghilangkan nilai dan makna lah gitu. Obrolannya ya santai saja. Kebetulan ini adalah perdana Pak, diskusi setelah sekian lama nggak ada kegiatan gitu Pak. Dan kebetulan bertepatan dengan Hari Buruh gitu, sehingga tema yang kita angkat ini tentang buruh. Barangkali Bapak memiliki pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang terjadi tentang perburuhan di Lampung atau di nasional gitu. Saya rasa
perlu juga Pak disampaikan sehingga yang kami generasi muda ini juga menjadi tahu gitu. Monggo Pak.